Shalom saudara, God is good all the time. Kita bersyukur kita ada di minggu yang terakhir di bulan November ini. Pagi hari ini saya akan membagikan sesuatu bagi setiap kita dari ayat bacaan yang sudah sangat terkenal. Bahkan ayat ini saya rasa hampir setiap orang Kristen tahu. Walaupun mungkin kita lupa ada di mana ayatnya. Tapi paling tidak kita sering mendengarkan kalimat ini. Yaitu, sebab aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, waktu mendengarkan saya membacakan ini pasti pernah dengar dengan kalimat-kalimat ini. Ya, kalimat ini adalah Yeremia 29 ayat yang ke-11. Perkataan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, kita itu selalu berusaha untuk seakan-akan membuat Tuhan memahami atau mengerti keadaan kita. Kita selalu beranggapan bahwa Tuhan itu kurang mengerti kita. Secara tidak langsung kita ingin mengatakan seperti itu. Dengan segala keluh kesah kita, dengan segala mungkin puji-pujian yang kita naikkan, lagu-lagu yang kita naikkan. Sebenarnya kalau kita mau lebih teliti atau lebih mau untuk merenungkan lebih dalam setiap kalimat-kalimat perenungan atau alasan kenapa kita merenungkan sesuatu, bisa jadi kita akan menemukan fakta bahwa kita merasa bahwa Tuhan itu kurang mengerti keberadaan kita, sehingga kita perlu untuk memberitahu Tuhan supaya Tuhan mengerti keberadaan kita. Tapi dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini, saya ingin memberitahu setiap kita bahwa sebenarnya pengertian Tuhan atas kehidupan kita itu sempurna. Tuhan mengerti kita sempurna. Tuhan mengerti kita komplit dari awal sampai akhir. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang memiliki kita. Dia yang menjadikan kita. Kita ini adalah milik kepunyaannya. Sehingga tidak ada satupun dari kehidupan kita, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, perkara yang Tuhan tidak mengerti. Tuhan mengerti kita secara sempurna. Tuhan memahami kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu keterbatasan-keterbatasan kita. Kitalah yang seringkali tidak mau untuk belajar mengerti kehendak Allah. Kita seringkali tidak mau mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kecenderungan kita adalah berdoa supaya Tuhan mengerti kehendak kita, kemauan kita. Padahal sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta, firman Tuhan berkata, dia sudah mengetahui apa yang akan keluar dari mulut kita. Tuhan mengerti kita dengan sempurna. Tapi kita seringkali tidak mau memahami Allah secara sempurna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Yeremia 29 ayat 11 ini menunjukkan bagaimana Tuhan itu sudah mengetahui hari lepas hari yang akan kita hadapi. Dengan segala pengetahuannya, dengan segala hal yang Tuhan sudah rencanakan, ketetapan-ketetapannya. Dan kita juga mengetahui bahwa keterbatasan kita tidak akan pernah mampu untuk memahami rencana Allah secara sempurna. Karena terlalu besar bagi kita dan itu sangat sulit untuk kita mengerti. Hal-hal yang sederhana sekalipun mungkin sulit untuk kita terima. Tapi kita bersyukur dari sini kita mengerti bahwa Tuhan itu sangat panjang sabar bagi kita. Dia sangat panjang sabar bagi saya dan saudara. Sehingga sekalipun kadangkala kita memaksa Tuhan untuk mengerti kita, dalam kondisi sebenarnya Tuhan itu tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi kita sepertinya tidak mempercayai hal itu. Tuhan tetap sabar untuk mengasihi kita. Bahkan kadangkala Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa dia tetap membela dan mengasihi kita di tengah-tengah ketidakpercayaan kita. Bapak Ibu Saudara, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tuhan berjanji buat semua orang yang hidup di dalam pembuangan hari ini, yang hidup mengalami penganiayaan hari ini, yang hidup mengalami kesulitan hari ini, bahwa dia tahu hari depan apa yang dia rencanakan bagi kita. Berhentilah berdoa seolah-olah Tuhan itu tidak mengerti kita. Dia tahu penderitaan kita. Dia tahu apa yang sedang kita hadapi hari ini. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita bergumul dengan sungguh. Kita bergumul dengan sungguh untuk apa? Untuk memahami Tuhan apa rencanamu dalam hidupku.
Apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupanku? Apa tujuan Tuhan dalam kehidupanku? Ini yang perlu kita renungkan setiap hari. Ini yang perlu kita gumuli setiap hari. Supaya kita tetap ada di dalam rencananya. Kita tetap berjalan di dalam koridornya Tuhan. Kita tetap berjalan di dalam langkah-langkahnya Tuhan. Mengiring Kristus dengan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah perenungan kita pagi hari ini memberikan kepada kita satu cara pandang yang baru. Bahwa Tuhan itu mengerti kita, memahami kita secara total, secara sempurna. Kitalah yang seringkali enggan untuk berdoa, meminta Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita memahami rencananya, supaya kita mengerti maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan, jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan, sebab Tuhan itu baik. God is good all the time. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.